kabar? Di pagi hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber, di antaranya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Nasir Daeng Marumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam gotong royong, salam Pancasila. Oke. Di pagi hari ini juga kita mengundang anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Namun saat ini beliau belum sempat hadir langsung di studio, namun sudah terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, selain itu juga ada distributor pupuk Kabupaten Toli-Toli, Bapak Agus Jainuddin, yang nantinya akan bergabung bersama kita di pagi hari ini melalui line telepon untuk membahas topik kita, apa kabar produktivitas cengkeh Toli-Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli di tahun 80-an itu merupakan tahun kejayaan produktivitas cengkeh, sehingga tidak heran bila Toli-Toli ini menjadi salah satu daerah yang dijuluki sebagai kota cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun apakah hal ini masih terus menjadi primadona dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi produktivitas? Kita akan bahas hal itu lebih lanjut bersama dengan narasumber kita. Kita langsung ke Pak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Nasir Daeng Marumo. Ini kalau berbicara produktivitas cengkeh di Kabupaten Toli-Toli, ini tentu Pak Kadis bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, pendengar kita yang ada di Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong mengenai produktivitas cengkeh di Kabupaten Toli-Toli, karena tahun kalau tidak salah bulan 4 ini akan memasuki kembali musim panen. Bagaimana hasil produktivitas dari tahun ke tahun, apakah terus mengalami peningkatan atau penurunan? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi pertama mungkin saya sampaikan bahwa luas tanaman cengkeh di Kabupaten Toli-Toli untuk saat ini berkisar antara 37.000 hektar ya, sampai 38.000. Memang dulu pernah mencapai hampir 40.000 hektar. Dan secara existing itu, namun dengan kondisi saat ini secara existing bahwa tanaman cengkeh ini banyak yang sudah menjadi tanaman yang tidak menghasilkan atau sudah kurang menghasilkan. Dari segi produktivitas sangat menurun, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya memang umur tanaman yang tentunya sudah harus bisa diadakan penggantian tanaman tua. Yang berikutnya adalah adanya faktor penyakit dan juga manajemen daripada petani itu sendiri dalam melaksanakan usaha tani mungkin tidak terlanjur bagus. Itu juga PR bagi kami
Sehingga secara produktivitas cengkeh sekarang itu sekitar 350.000 kilogram atau sampai dengan 370 kilogram per hektar. Angka ini sedikit di bawah angka nasional. Angka nasional itu sekitar 400.000. Namun yang perlu kita ketahui bahwa produktivitas cengkeh itu bisa mencapai 800.000 kilogram per hektar. Dan ya memang di dalam produktivitas tanaman perkebunan itu ada namanya increasing return. Jadi di saat dia meningkat sampai pada tahap-tahap tertentu dia akan mengalami penurunan secara bertahap. Olehnya perlu adanya sebenarnya intervensi dari semua pihak supaya produktivitas ini tetap dijaga dan kalau boleh ditahan laju penurunannya, dan kalau perlu diadakan pergantian bagi tanaman-tanaman yang sudah tidak menghasilkan. Itu mungkin sementara. Iya. Hasil yang produktivitas yang dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya penurunan. Langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli dalam hal yang disampaikan tadi menjaga produktivitas pertanian ini tidak sampai mengalami penurunan yang cukup jauh? Ya, jadi langkah-langkah itu sudah kita ambil setiap tahun. Mungkin karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki, sehingga dengan luasan yang begitu besar sebagai sentra perkebunan cengkeh di Indonesia itu tidak mencukupi. Sehingga terkesan bahwa kita lamban, kita tidak bisa menangani karena resor sumber daya yang kita miliki juga tidak mencukupi. Untuk tahun kemarin kita cuma bisa menganggarkan penggantian 100 hektar. Kemudian pemberian faktor-faktor produksi lain. Tapi untuk tahun ini itu sama sekali tidak ada. Jadi ini juga, dan kita mengharapkan sebenarnya petani ini bisa mandiri, karena mereka ini kan sebenarnya sudah melaksanakan usaha tani ini sudah lebih dari 10 tahun, 10-20 tahun. Saya rasa mereka lebih paham apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan produktivitas kembali dari tanaman cengkeh. Iya, kita sudah bersama juga dengan Bapak Agus Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Agus. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Halo? Pak Agus? Iya, mungkin belum tersambung dengan baik. Kita lanjut ke Pak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Tanaman cengkeh ini terkadang kurang mendapat perhatian dari petani dikarenakan kesulitan bagi mereka untuk memperoleh pupuk, sehingga banyak petani yang beralasan tidak mampu merawat atau menjaga produktivitas cengkeh ini dengan baik. Nah, ini bagaimana intervensi daripada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli? Ya, jadi memang kalau yang dimaksud adalah pupuk subsidi itu benar, karena pada saat ini tanaman perkebunan cengkeh itu sudah tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Jadi kalau ketersediaan pupuk yang lain itu sangat tersedia, nanti ditanyakan Pak Zainuddin. Yang penting jangan lihat merek lah, seperti itu mungkin itu. Oke, baik. Pak Kadis, ini langsung ke Pak Agus Zainuddin sebagai distributor
pupuk di Kabupaten Toli-Toli dalam hal menjaga produktivitas pertanian khususnya komoditi cengkeh. Ini dibutuhkan pupuk bagi tanaman. Jadi bagaimana? Karena setahu saya Pak Agus Zainuddin juga ini merupakan Ketua Asosiasi Petani Cengkeh di Sulawesi Tengah. Silakan Pak Agus. Halo, halo. Ya, bisa Halo. mendengar suara kami? Putus-putus Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Ya, tetapi artinya bisa menerima dengan baik. Parkir dulu ya, lagi perjalanan. Siap, oke. Iya. Bagaimana? Sudah bisa mendengar, sudah bisa stasioner kembali? Ya, kira lebih bagus. Saya sudah dulu. Oke. Ya. Baik, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli bahwa petani cengkeh ini kesulitan dalam hal menjaga produktivitas pertanian khususnya komoditi cengkeh karena tidak lagi mendapatkan pupuk bersubsidi. Selaku distributor dan juga ini merupakan Ketua Asosiasi Petani Cengkeh di Sulawesi Tengah. Ini bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar produktivitas cengkeh yang di Kabupaten Toli-Toli yang pernah mengalami masa kejayaan ini bisa kembali dirasakan di Kabupaten Toli-Toli. Silakan. Iya. Untuk tahun ini memang kebijakan dari pemerintah pusat, cengkeh itu salah satu komoditi yang tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga untuk mendapatkan pupuk untuk kesini produksi cengkeh, solusinya harus kita selain pupuk subsidi begitu kan. Ada pengajian yang coba kami buat. Bagaimana bisa melakukan pemupukan produktivitas bisa bagus dengan biaya yang lebih murah. Itu sudah kita coba dan untuk tahun ini dari beberapa pola sudah ada hasil yang bisa didapat untuk bahan mana yang bisa digunakan oleh petani gitu kan. Upaya itu Halo, ya. sudah dilakukan atau masih dalam Ya, program? Halo. Iya, upaya yang disampaikan tadi itu sudah masih dalam program atau sudah direalisasikan ke masyarakat petani cengkeh di Kabupaten Toli-Toli? Sudah direalisasikan karena kan kita untuk pola atau bahan apa yang digunakan itu juga biasanya hasilnya nampak 1 sampai 2 tahun kemudian gitu kan. Nah untuk sejak dari tahun 2020 kita sudah aplikasi dari tahun 2021 dengan tahun lalu. Nah itu hasilnya sudah ada dan untuk yang panen ini coba kami publikasikan teknik atau hasil kajian mana nanti yang paling optimal gitu. Oke. Itu sudah dilakukan dalam bentuk kelompok atau demplot ya? Sudah dalam bentuk demplot. Oke. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami juga memberi kesempatan bagi Anda untuk memberikan saran maupun pendapat Anda di nomor 0852 4248 6001. Sekali lagi, line telepon yang bisa Anda hubungi adalah 0852 4248 6001. Sambil menunggu partisipasi pendengar di pagi hari ini, kita kembali ke Pak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Siap. Tadi disampaikan sudah ada upaya dari
Asosiasi Petani Cengkeh yang juga merupakan distributor pupuk di Kabupaten Toli-Toli dalam upaya meningkatkan produktivitas. Salah satunya adalah membentuk kelompok perkebunan yang bisa dijadikan contoh. Bagaimana Dinas Perkebunan ini melakukan sinergitas dengan kelompok tersebut? Ya, mungkin kami sebagai instansi teknis sangat berterima kasih dengan Pak Asosiasi dari Ketua Asosiasi Petani Cengkeh ini yang mau membuat satu kajian yang memberikan bentuk pupuk, mungkin yang pupuk organik ya, yang tentunya lebih murah dan dicobakan kepada petani. Tentunya kita sangat mengharapkan hasilnya ini, dan kita juga akan sebarluaskan nanti kepada petani-petani. Jadi sebelum ada kajian ilmiah yang sudah nyata, tentu kami juga belum bisa menyebarkan itu. Jangan sampai tingkat keberhasilannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang masih dalam bentuk demplot atau kelompok-kelompok tertentu sebagai bahan uji coba, tentu kita apresiasi, dan kita mengharapkan sebenarnya perguruan tinggi yang ada di Toli-Toli juga bisa membuat kajian-kajian seperti itu, dan kami sebagai instansi teknis akan menunggu hasil-hasil seperti itu yang kami harapkan sebenarnya. Mungkin itu. Tetapi dari Dinas Peternakan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli sendiri, dalam hal melihat produktivitas yang terus mengalami penurunan, ini apakah pernah melakukan kajian tersendiri di lapangan mengenai penyebab daripada penurunan produktivitas tersebut? Apakah itu hanya dikarenakan unsur hara tanah yang sudah tidak lagi baik atau seperti apa? Jadi produktivitas ini memang suatu hal yang alami. Penurunan itu di saat sama dengan manusia setelah umur 30. Tentunya kami atau upaya-upaya perlakuan yang diberikan tanaman itu sekedar untuk memperlambat penurunan produktivitas itu saja, dengan melakukan itu tadi sarana-sarana produksi yang lebih baik, baik itu pemeliharaannya, ada manajemen daripada, yang paling penting mungkin manajemen daripada usaha tani dari petani itu sendiri, di samping pemberian pupuk yang tepat kepada tanaman tersebut, itu akan bisa mengurangi laju penurunan. Karena penurunan ini memang suatu hal yang alami. Di saat dia sudah mencapai taraf tertentu dari umur tanaman, mau tak mau dia akan mengalami penurunan tingkat produksi. Dan olehnya itu di saat dia sudah betul-betul tidak bisa lagi dari ekonomisnya sudah tidak memungkinkan, perlu adanya pergantian dari tanaman itu ke tanaman yang baru. Okay. Umur berapa tahun ini kira-kira cengkeh itu dinilai sudah perlu dilakukan peremajaan oleh petani itu sendiri? Ya, jadi tergantung sebenarnya daerahnya, tempatnya. Kalau umur tanaman cengkeh yang berbuah sekitar 5-6 tahun. Jadi rata-rata kita mungkin sudah ada 30 tahun di sini kita punya tanaman cengkeh. Dan itu pasti sudah akan mengalami penurunan. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan tahun 80-an, itulah masa-masa sebenarnya, masanya cengkeh 5-6 tahun sampai 10 tahun, dan memang itu masa-masa di saat produktivitas yang baik, yang sangat baik seperti itu. Oke. Berarti dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli dalam hal upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat ini tentu sudah menyiapkan bibit untuk para petani. Tapi sebelum dijawab, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
Totalnya 100.000 Kak. Pakai kantong plastik? Enggak Kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri. Pakai aja. Enggak aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan? Oh gitu. Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik. Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu Nana bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis 1 pack nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. RRI, Radio Tanggap Bencana, COVID-19. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Motong dengan topik apa kabar produktivitas cengkeh di Toli-Toli. Kita terima penelpon, sudah ada yang masuk di pagi hari ini. Ya, masih terputus. Ya, nanti bisa di komunikasikan dulu terlebih dahulu sebelum disampaikan ini supaya kita tahu seperti apa. Baik, kita ke Pak Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli mengenai bantuan bibit bagi petani cengkeh di Kabupaten Toli-Toli. Ini agar upaya untuk meningkatkan kembali produktivitas ini bisa diwujudkan. Apalagi kita ketahui bahwa terkadang petani kita ini kebanyakan adalah pekerja, bukan pemilik langsung, sehingga itu juga mungkin menjadi salah satu kendala. Silakan Pak Kadis. Ya, tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa karena keterbatasan resor sumber daya yang kami miliki, intervensi kami itu setiap tahun tidak memenuhi ekspektasi dari luas tanaman yang kita miliki. Jadi setiap tahun kita intervensinya hanya sekitar 100 hektar yang bisa kita berikan bibit untuk bisa mengganti tanaman-tanaman yang sudah tidak menghasilkan. Seperti itu mungkin. Ya. Kita juga sudah kedatangan narasumber ini yang tentu sering gencar memberikan saran maupun pendapat di media sosial, Bung Arman, yang merupakan
juga anggota dari Asosiasi Petani Cengkeh di Kabupaten Toli-Toli. Ini tentu bisa memberikan gambaran pandangannya terkait dengan produktivitas cengkeh, karena berhubung di sini ada Pak Kadis sendiri langsung. Silakan. Ya, makasih Pak. Ini kan saya kan salah satu anggota petani cengkeh. Salah satu petani cengkeh. Salah satu petani cengkeh. Yang kita alami ini kan Pak, di kebun saat ini kan masalah pupuk subsidi, toh pupuk non subsidi itu sangat mahal Pak. Jadi dampaknya itu pohon cengkeh tidak ada buah, adapun yang ada buah tidak maksimal. Yang saya datang sini tujuanku minta solusi untuk masalah petani cengkeh. Masalah pupuk dengan kebutuhan lain kan ini melonjak naik ini, toh? Ya cuma itu Pak. Oke, kembali masalah pupuk yang selalu menjadi persoalan di tingkat petani. Tapi sebelum kita jawab, ada Pak Rusli di Palu yang sudah bergabung. Silakan Pak Rusli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusli. Ya, untuk menyapa dulu kepada bapak-bapak narasumber kita, terutama kepada bapak saya, saudara saya, Bapak Nasir Daeng Maroto, sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Saya hanya menyarankan kembali, saya dengar tadi itu apa, dan memang dari petani itu masalah pupuk tadi, atau ada juga bantuan cengkeh, daya bibit cengkeh. Saya hanya merancang begini. Semuanya itu barangkali untuk mengembalikan produktivitas tanaman cengkeh yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini supaya menjadi jaya lagi seperti jayanya pada tahun 80-an itu. Yang pertama, selain kita memberikan bantuan bibit dan akan memberikan bantuan pupuk, itu kita kembali dulu untuk memberikan petunjuk kepada para petani cengkeh kita. Memberikan salah satu penyuluhan atau pelatihannya seperti itu, ada atau sosialisasi ke desa-desa, kemana tempat mereka yang berada, untuk lebih supaya seperti tadi itu saya lihat kalau dipupuk katanya tidak ada hasilnya cengkeh. Nah ini salah satu juga. Yang kedua saya menyarankan, hanya saya bertanya saja, masalah pupuk bersubsidi ini banyak diperjualbelikan. Saya pernah menemukan ada di toko-toko ini atau di tempat-tempat lain ini diperjualbelikan pupuk bersubsidi. Ada apa seperti itu? Nah, sehingga juga kalau memang seperti ini dari petani-petani juga sudah dapat menyulitkan sulit untuk memperoleh bagaimana untuk mengembalikan atau meningkatkan produktivitas dalam tanaman mereka seperti itu. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Rusli di Palu, ini pupuk yang subsidi yang bebas diperjualbelikan. Ini cuma belum terhubung kembali dengan Pak Agus Zainuddin. Jadi langsung ke Pak Kadis, ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arman maupun Pak Rusli di Palu. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi pertama, mungkin kalau yang diperjualbelikan itu bukan, ada mungkin di pengawasan pupuk. Pengawasan pupuk. Ada, mungkin bisa ditanyakan sama mereka. Kemudian Pak Arman, jadi memang untuk kebijakan pemerintah pusat itu memang tidak lagi mengalokasikan tanaman cengkeh itu untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi alokasinya sudah tidak ada. Jadi memang sebenarnya tanaman cengkeh ini kalau kita berbicara usaha tani, dari proses produksi itu sebenarnya dia bisa mendapatkan profit kalau di usaha tani itu sampai 60%. Jadi kalau harga sekarang per kilo itu adalah 120.000, itu ongkos produksi sudah termasuk di situ juga pupuk itu sekitar 50.000. Jadi seperti itu. Itu hitungan-hitungan yang memang bisa standarisasi.
Jadi 60.000. Jadi sebenarnya masalah manajemen kita, pengolahan kemauan kita. Jadi kalau memang kita kan sebenarnya yang paling bagus adalah mandiri, seperti itu. Kemudian juga tadi ada disampaikan juga mengenai ya penyuluh kita memang bagaimana mekanisme. Rata-rata petani kita ini kan usaha taninya sudah berlangsung cukup lama ini. Secara pengalaman itu sebenarnya mereka sudah lebih tahu, lebih ahli dan mungkin lebih teknik-tekniknya itu. Cuma kan sekarang kadang-kala petani itu dalam segi manajemen pengelolaan itu tidak maksimal, jadi tidak dirawat dengan baik. Nanti sudah cengkehnya mau dipanen atau sudah berjilbab baru diparas. Mohon maaf saya pakai kata itu, sudah ditutupi oleh rumputan, baru kembali kita kerja. Nah, hal ini sebenarnya kalau kita mau rutin betul-betul kita perhatikan dan mau maksimal untuk mengelola yang baik, dan itu tidak perlu karena mereka ini sebenarnya sudah pernah jaya, sudah pernah melalui semua itu sebenarnya. Jadi sekarang ini motivasi kita saja kembali karena mungkin sudah banyak tanaman lain, banyak usaha lain mungkin juga sudah dilakukan, tanaman-tanaman komoditi lain, sehingga cengkeh ini mungkin kalah produktivitas dengan tanaman lain sehingga terkesan ditinggalkan, atau mungkin juga motivasi dari yang punya orang tua kita dulu dengan yang pemilik sekarang yang sudah mungkin anaknya atau cucunya sudah berbeda, sehingga mereka hanya bisa teriak turun produksi, tapi upaya yang mereka sendiri lakukan sebagai pemilik itu juga sangatlah kurang. Ya, saya rasakan juga saya pribadi. Orang tua saya dulu bertonton cengkehnya, saya cuma ratusan kilo sekarang yang bisa saya dapat, padahal cengkeh yang sama. Tapi motivasi kita tentu berbeda, seperti itu dengan mereka yang betul-betul dia jadikan tanaman itu sebagai rasa memilikinya tinggi, seperti itu. Mungkin itu perlu juga, karena memang saya sudah keliling petani, motif ini sebenarnya petani kita yang sangat rendah. Mereka selalu mau instan sehingga jual dan sebagainya, tapi tidak mau berpikir jauh bahwa hal ini sebenarnya bisa menunjang ekonominya secara terus-menerus. Begitu. Oke, sudah ada Pak Sam di Tadulako. Silakan Pak Sam. Ya, terputus Pak Sam di Tadulako. Ke Bung Arman. Ini tadi disampaikan oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Upaya mandiri dari petani ini mungkin yang lebih didorong dalam upaya meningkatkan produktivitas maupun dalam hal melakukan peremajaan terhadap perkebunan cengkeh yang dimiliki. Bagaimana Bung Arman? Ya, yang saya mau sampaikan Pak, ini kan begini tadi bahasanya Pak Kadis kah? Iya, ya, Pak Kadis. Oke. Bahasanya itu bilang masalah cengkeh ditinggalkan. Ya, Bapak enak ngomong gitu, toh? Masalah cengkeh ditinggalkan. Ini kan kita ini di Toli-Toli kota cengkeh, Pak. Oke. Kita punya ikon, ada julukan. Setidaknya ini kayak kita kan, Kadis dengan Bupati. Langkah-langkah apa, upaya apa yang maunya ada upayanya Bupati selaku Bupati penentu kebijakan. Ini kan semua petani ini, petani cengkeh tidak semua senang, tidak semua ekonomi ke atas, malahan banyak yang masih ekonomi ke bawah. Setidaknya kan langkahnya masa tidak boleh, contoh didatalah semua petani-petani cengkeh yang ekonomi ke bawah. Setelah Bupati itu dengan Kadis ini kan boleh ke pusat mengadu, tolong kembalikan pupuk subsidi. Kalau bahasanya Bapak bilang ganti tanaman cengkeh tidak semudah itu. Ya, mungkin yang dimaksud adalah tidak fokus terhadap salah satu jenis tanaman. Hari ini merawat cengkeh, besoknya rawat sawah.
atau besoknya rawat kopi, artinya tidak fokus dia terhadap tanaman cengkeh. Tetapi kalau misalnya yang dimaksud tadi Pak Kadis ini kembali fokus terhadap salah satu komoditi, mungkin bisa meningkatkan produktivitas. Sudah sebagian petani sudah coba Pak, sudah. Cuman kalau menanam di bawah pohon cengkeh kayaknya agak sulit. Contoh kayak menanam tanaman lain di bawah pohon cengkeh itu agak tidak bagus hasilnya. Oke. Langsung ke Pak Kadis menyikapi. Iya, Pak Arman. Jadi memang upaya pemerintah daerah maupun pimpinan daerah dan bupati itu sudah. Sebelum dilanjut, ada Pak Alibaba di line telepon. Pak Alibaba? Iya. Ya, silakan Pak Alibaba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber. Ini yang dialami ini petani cengkeh ini, ya apa yang selalu dikatakan tadi oleh para narasumber bahwa petani manajemennya begini. Saya kira yang pertama diperbaiki manajemennya Pak adalah dari pemerintahan, khususnya dari perkebunan. Yang pertama dilakukan ini Pak, harus dibentuk PPL-nya, harus ada PPL terkhusus, lain PPL-nya perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan. Kalau cuma satu PPL Pak, tidak mampu diatasi. Kalau khusus PPL untuk perkebunan, ini bisa PPL ini datangi ke para petani-petani cengkeh untuk memberikan edukasi dan tata cara, dan pelaporannya tepat. Karena petani kita ini sudah itu petani cengkeh, pekebun, sudah itu perikanan, sudah itu pelaut maksud saya, sudah itu dan sebagainya. Nah, kalau ini Pak diperhatikan dulu manajemennya dulu, supaya ini masyarakat kita ini harus perlu didampingi Pak. Kalau tidak didampingi Pak, masyarakat kita kan kita tahu bahwa dia tidak membaca, dia tidak membuka selalu ikut pelatihan. Yang ikut pelatihan kan PPL, supaya dia edukasikan ke masyarakat petani cengkeh. Contoh, pupuk. Tidak usah kita mengharapkan pupuk subsidi kalau memang sudah tidak ada. Kan ada namanya pupuk yang dari hewan ternak. Ini juga ini bisa di kebunnya ini memelihara ternak kambing yang paling bagus. Kenapa? Kambing itu tidak perlu dilepas, dikasih saja daun-daunan 99 macam daun dia makan. Itulah bisa jadi pupuk seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mendampingi Pak, nonseng Pak, tidak akan bisa terjadi. Sedangkan ada yang mendampingi, lama diberikan edukasi masyarakat, baru ada pemahamannya. Yang kemudian, apakah pernah dilaksanakan itu? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Alibaba di Lantapan. Langsung Pak Kadis, sebelum manajemen petani diperbaiki, manajemen di dinas katanya disiapkan dulu seperti PPL-nya. Ya, terima kasih. Jadi Pak Alibaba ini petani yang cerdas, tentu sangat kita harapkan. Saya sangat setuju apa yang disampaikan. Namun kebijakan tentang PPL ini kan polipalen. Jadi juga tidak berada di Dinas Perkebunan Peternakan, tapi dia secara struktur organisasi berada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi polipalen. Jadi memang saya sangat setuju apa jadi pemikiran Pak Alibaba tadi, itu sering juga saya sampaikan ke forum-forum, itu di pemerintah pusat, bahwa memang PPL ini perlu dibenahi kembali kayak mungkin zaman yang lalu tahun 80-an, 90-an. Dan betul-betul dia kalau dulu PPL ini kan tidak salah memang dia secara struktur memang bertanggung jawab langsung di pemerintah pusat. Jadi setiap saat data-data itu disampaikan ke sana. Otonomi daerah ini memang diserahkan ke daerah, pemerintah daerah. Dan sekarang ini banyak PPL yang sudah pensiun dan belum ada penggantian. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sebenarnya pendampingan. Kami coba berpikir begitu Pak Alibaba, dan kita juga kekurangan sumber daya manusia yang bisa kita turunkan seperti itu. Jadi perhatian terhadap sektor pertanian khususnya perkebunan ini sebenarnya harus lebih
diintensifkan. Sebaiknya mungkin kalau ada, karena ini kan secara kebijakan kita mungkin saya tidak bisa mengoreksi itu. Oke. Ya kami hanya pelaksana, dan kalau secara kebijakan pemerintah daerah ada Bapeda, ada keuangan mungkin yang membuat kebijakan secara makro. Nah kalau pandangan mereka berbeda tentu kita juga tidak bisa banyak berbuat, kita lakukan saja dengan apa resource sumber daya yang ada pada kami. Jadi kami juga di forum-forum itu tidak henti-hentinya menyampaikan ini apa yang disuarakan Pak. Tadi kita suarakan juga bahwa kita harus lakukan ini. Tapi itu kita mungkin karena keterbatasan resource sumber daya yang ada di pemerintah daerah kita, sehingga mungkin dari pembuat kebijakan khususnya dari perencanaan itu belum mengalokasikan yang memadai. Jadi kalau kita tidak usah berita terlalu jauh, kita sebenarnya intervensi kita itu dengan fungsi kita sebagai dinas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan dan peternakan itu kita butuh seperti ini. Tapi itu tidak bisa teralokasi, jangankan 50 itu tidak, di bawah itu sangat sedikit sekali yang bisa dialokasikan. Sehingga kami berbuat mengarahkan pada petani itu ya memang tadi seperti apa yang dia sampaikan, sangat penting adalah petani mandiri dan pendampingan ini perlu. Jadi mungkin ada pembenahan lah. Tadi juga kita di beberapa PPL itu banyak PPL yang sudah mau pensiun dan kekosongan sebenarnya pada tempat-tempat tertentu, dan jumlahnya juga secara kuantitas dengan luasan area yang mereka itu, apalagi polipalen. Dia juga di sawah, dia juga di perkebunan, jadi sangat tidak maksimal. Dan seandainya memang kebijakan kayak dulu, PPL itu memang dari perkebunan juga ada, tentu pastilah harapan yang di Pak Alibaba itu kan akan tercapai mungkin. Oke. Sebelum ke Pak Arman, sudah ada Pak Kendi di Nalu. Silakan Pak Kendi. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber. Pak Ancu masih ada, distributor pupuk masih hadir ya? Pak Agus sepertinya sudah tidak bergabung nih, terputus karena beliau sedang mobile. Iya, yang saya mau bicarakan tentang pupuk. Pak Kadis, ini perlakuan petani cengkeh dan petani sawah berbeda. Iya. Terbukti peruntukan tentang pupuk bersubsidi. Ya kan, pupuk bersubsidi tidak ada peruntukannya petani kebun cengkeh. Sementara kita di Kabupaten Toli-Toli ini kan cengkeh itu dijadikan mahkota daerah ini. Ikon. Apakah kebijakan itu keluar dari pemerintah atau dari distributor pupuk? Nah itu bagusnya kalau ada di sana Pak Agus ini, Tabe Pak Kadis, mereka bisa dijawab. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum Pak Kadis ke Bung Arman, seperti apa yang tadi diusulkan oleh Pak Alibaba bahwa petani cengkeh ini bisa memproduksi pupuk organik dengan cara memelihara ternak kambing dari hasil panen yang diperoleh, mungkin dibelikan ternak. Ini bagaimana tanggapannya? Ya Pak. Kalau masalah itu Pak, ya kayaknya agak sulit. Masalahnya, sulit ya? Ya masalahnya kan kita ini ya maklum kita ini cuma petani. Kalau bilangnya mau pakai apa, mau pupuk-pupuk organik, ya pastinya kita beli juga, toh. Cuman kalau begini, ini cengkeh ini sudah apa kebiasaan sudah dengan pupuk bahan kimia. Ya, jadi kalau memang kita mau alihkan ke pupuk sejenis contoh pupuk kandang, butuh waktu yang lama dia menghasilkan buah, Pak. Nah itu yang saya sudah habis coba pupuk kandang. Kebetulan teman saya punya kandang ayam. Anunya itu saya pakai di cengkeh. Saya sudah coba. Cengkeh ini diteliti sudah kebiasaan dengan pupuk mengandung bahan kimia. Nah, ini yang jadi kendala saja oleh petani cengkeh. Tiba-tiba dicabutnya pupuk subsidi petani cengkeh. Yang ada subsidi kan tinggal sawah.
Andato dan lain-lain. Cuma cengkeh ini kan tiba-tiba dihapus, gitu, dicabut. Jadi kita sebagai petani cengkeh cuman minta solusi, apa solusinya kan? Ya, kalau memang solusinya pupuk kayak tadi itu yang dimaksud dengan Pak siapa toh? Alibaba. Ya Alibaba ya butuh pendampingan, petani butuh pendampingan toh. Begitu, cuma ini Pak. Baik, ini sepertinya sudah hampir menemui titik penyelesaian, artinya sudah mulai ada kesamaan dari sisi pendampingan. Ini masyarakat petani juga sudah butuh, tetapi ini tentu kembali ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli dengan ikon Kota Cengkeh, tentu bisa setidaknya ada intervensi khusus dari pemerintah daerah bagi petani kita. Silakan, sekaligus ini menjadi closing statement. Jadi kalau intervensi tadi awal saya sampaikan bahwa untuk tahun lalu kita sudah intervensi 100 hektar. Itu kalau dibandingkan dengan luas tanaman ini kan hanya 1% saja tidak mencapai. Itu karena kemampuan penganggaran resource kita, sumber daya kita juga terbatas. Nah itu pun 100 hektar itu juga adalah bantuan dari pemerintah pusat yang kita alokasikan. Jadi kami sebagai perwakilan mungkin juga termasuk perwakilan petani, kelompok yang ada di pemerintah daerah itu sebenarnya secara kebijakan itu selalu kita sampaikan. Oleh itu saya mungkin di saat dialog begini agak komprehensif lah, supaya jangan sasaran tumpunya itu hanya kami sebagai pelaksana ini. Supaya karena ini kan berbicara pemerintah daerah, kita kan ada organisasi, bukan penanganan itu hanya pada satu tempat. Jadi ada yang merencanakan secara daerah, itu mungkin perlu kita hadirkan bersama supaya ada membantu kami juga dalam hal melakukan penekanan atau jangan sampai suara kami ini tidak terlanjur dan kalau suara masyarakat mungkin lebih diperhatikan oleh para yang ada di perencanaan seperti itu, supaya alokasinya bisa dimaksimalkan seperti itu untuk mengintervensi seperti Pak Arman sampaikan tadi. Pak Arman sampaikan bahwa kita butuh pendampingan, kita butuh pupuk mungkin seperti itu. Dan memang pupuk ini sebagai faktor produksi, dan pupuk organik, anorganik itu memang unsur hara yang sudah tersedia. Dan kalau pupuk organik ini itu pupuk yang memperbaiki sebenarnya struktur tanah, sehingga tanah itu bisa mengolah, menghasilkan sendiri unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi kalau bahan kimia ini adalah dia sudah bentuk unsur hara, jadi langsung dihisap oleh tanaman. Namun demikian bahwa bukan berarti tidak ada efek samping, tentu ada efek samping. Jadi dengan jangka waktu penggunaan bahan kimia tadi ini, pupuk ini, dan itu bisa menurunkan daripada kondisi tanah itu sendiri. Dan memang cukup lama kalau kita menggunakan pupuk organik. Tapi pupuk organik ini tidak boleh bawa kotoran hewan langsung kita pindahkan, tidak bisa. Harus kita olah dulu. Tadi makanya pendampingan sangat perlu sebenarnya, diolah dengan ranting-ranting yang sudah jatuh atau dengan tanam daun-daun yang sudah kering, kemudian diberikan bakteri tertentu di situ untuk bisa tumbuh bakteri baik tentunya, supaya dia bisa menjadi pupuk yang bisa diserap tanaman atau memperbaiki struktur tanah. Tapi kalau hanya kotoran hewan atau kotoran itu langsung itu berbahaya juga, itu bisa membunuh tanaman itu sendiri atau bisa membawa penyakit tertentu pada tanaman itu. Seperti itu. Jadi pendampingan sangat penting. Itu mungkin. Biar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam dialog lintas pagi RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Dan terima kasih kepada Pak Kadis, Bung Arman, dan juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami
Dan kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin sekali